Setelah datang begitu banyak pengungsi dari Rohingya ke Indonesia, kita kemudian bertanya, siapakah sebenarnya mereka? Dari mana asalnya mereka? Dan kenapa mereka lari dari negerinya? Mari kita bahas asal-usul Rohingya di episode kali ini. Orang-orang Rohingya ini itu merupakan penduduk dari Myanmar di kawasan negara bagian Rakhine atau dikenal pula dengan nama Arakan, di mana berbatasan langsung dengan Bangladesh. Nah, konflik orang Rohingya dengan orang Myanmar, khususnya dengan etnis Rakhine, itu sudah terjadi jauh-jauh hari dari era kerajaan, kolonialisme, dan pemerintahan Burma hingga Myanmar. Nah, masalahnya adalah negara bagian Rakhine ini merupakan kawasan yang mayoritas beretnis Rakhine ya atau Arakan yang menganut Buddhisme. Sedangkan etnis Rohingya itu adalah Muslim dan minoritas yang dianggap imigran ilegal dari Bangladesh di sana. Dan orang-orang Rakhine Myanmar itu menganggap jika orang-orang Rohingya itu adalah imigran dari Bangladesh yang dibawa oleh kolonial Inggris dulunya. Dengan kata lain, orang-orang Rohingya ini dianggap bukan orang asli Myanmar. Nah, karena dianggap bukan orang asli, orang-orang Rohingya sedari dulu tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar. Dan karena tidak dianggap sebagai warga negara, maka tentu mereka kesulitan untuk mendapatkan akses fasilitas pemerintah, sehingga membuat mereka menjadi warga kelas 2 dan memicu diskriminasi karena juga dianggap imigran ilegal. Orang-orang etnis Rakhine itu juga merasa kehadiran orang Rohingya itu bisa mengancam populasi orang-orang Buddha di sana, khususnya Buddha Rakhine ya. Serta juga menimbulkan persaingan ekonomi dan politik. Orang-orang Rakhine itu memandang orang-orang Rohingya ini kan imigran gitu ya. Dan kalau begitu mereka tidak boleh merebut sumber ekonomi yang ada di kawasan Arakan yang menurut orang Rakhine itu adalah kawasan ekonominya orang Buddha Rakhine. Nah, kondisi yang demikianlah yang kemudian terakumulasi dan menjadi komplikasi hingga memicu konflik dan gesekan sosial. Kemudian penganiayaan, diskriminasi, pemerkosaan, penjarahan, bahkan sampai pembantaian, sampai genosida pun kerap terjadi di sana. Bisa dikatakan mereka ini sejak era kolonialisme Inggris di sana sampai sekarang itu tidak mengenal kehidupan yang ideal. Dan itu tentu berdampak kepada mereka dari segi sosial, psikologis, moral, dan segala aspek kehidupan Rohingya yang ada sekarang ini. Jadi teman-teman, apa yang terjadi dengan orang Rohingya itu bukanlah hal yang baru yang sekarang-sekarang ini saja terjadi. Dan di episode kali ini kita akan mengulas secara kronologis bagaimana sejarah menderitanya orang-orang Rohingya sedari dahulu gitu ya. Nah, karena durasi ya, di sini kita hanya membahas kronologis sejarahnya saja ya, untuk memahami kenapa ada pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Nanti di episode berikutnya baru kita membahas tentang pengungsi Rohingya dan kenapa kita akhirnya terpaksa harus menolak mereka datang ke Indonesia kan gitu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video, di kolom komentar semangat di bawah video ini. Permasalahan orang-orang Rohingya ini itu adalah soal apakah Rohingya ini adalah penduduk asli di kawasan Rakhine di Myanmar atau mereka ini adalah para pendatang. Kalau kita lihat dari sejarah ya, pada abad ke-15, kerajaan Buddha Arakan yang ada di Rakhine itu pernah tertarik dengan tradisi dan budaya Islam yang dibawa oleh kerajaan Benggala dan kerajaan Mughal melalui Bangladesh. Raja Arakan ketika itu yang bernama Naramehla, yang walaupun beragama Buddha, ia sangat terobsesi dengan tradisi Islam. Sampai-sampai ia mengganti namanya itu menjadi Sulaiman Shah ya, walaupun dia itu seorang Buddha gitu ya. Nah, ia juga membangun masjid, menggunakan koin Islam, dan memandukan budaya Buddha dan Islam di sana. Nah, kerajaan Arakan ini itu berdiri dari tahun 1430 sampai tahun 1784, yang secara bersamaan diyakini juga banyak orang-orang Islam yang menetap di kawasan Rakhine ini pada waktu itu. Buktinya dengan ditemukannya Masjid Maqam Badr, sebuah kuil kuburan sufi di Akyab, yang mana kawasan itu sekarang ini disebut Sittwe gitu ya. Oke, nah dahulu teman-teman, kawasan Rakhine atau Arakan ini tidak termasuk bagian dari teritori kerajaan dari etnis Burma Myanmar, melainkan bergabung dengan kawasan teritorinya yang saat ini disebut Bangladesh. Hingga akhirnya pada tahun 1784,
Raja Burma dari dinasti Konbaung yang bernama Bodaupaya itu menyerbu Arakan dan menghancurkan peninggalan-peninggalan mereka termasuk situs-situs Islamnya. Nah, dengan jatuhnya kawasan Rakhine atau Arakan ini ke tangan etnis Burma, maka kawasan Rakhine ini kemudian dianeksasi dan dikuasai oleh bangsa atau etnis Burma. Etnis yang sekarang ini menguasai Myanmar gitu ya. Oke, singkat cerita teman-teman, 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1824, Inggris kemudian mencoba menginvasi kerajaan Burma Myanmar, yang saat itu Inggris juga telah menguasai kawasan India dan Bangladesh. Nah, pada saat inilah orang-orang Myanmar menganggap jika Inggris telah membawa masuk banyak orang Bangladesh ke kawasan Rakhine yang kemudian belakangan disebut sebagai orang-orang Rohingya gitu ya. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu meletus, Jepang kemudian menginvasi Burma Myanmar dari kekuasaan Inggris, khususnya di kawasan Rakhine. Nah, Jepang ketika itu menggunakan propaganda nasionalisme untuk mempengaruhi kaum nasionalisme Buddha Burma agar mau melawan Inggris, agar mau melawan imperialisme Barat, seperti itu propagandanya gitu ya. Nippon! 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 Sobama! 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 Nah, sebaliknya teman-teman, Inggris kemudian mempersenjatai penduduk setempat, khususnya warga Rohingya, untuk menghalau pasukan Jepang yang ketika itu bersekutu bersama kaum nasionalisme Burma gitu ya. Akhirnya terjadilah pembantaian Arakan pada tahun 1942, di mana umat Islam Rohingya dan India itu dibantai, diperkosa, dan diusir ke Bangladesh oleh pasukan Jepang dan nasionalisme Burma gitu ya. Nah, efek dari pembantaian oleh nasionalisme Burma Myanmar ini kemudian melahirkan pandangan buruk terhadap orang-orang Rohingya yang dikira oleh mereka ketika itu merupakan orang etnis yang pro-Inggris gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, 20 tahun kemudian ketika Myanmar itu merdeka, pada tahun 1962, diktator militer Jenderal Ne Win itu mengambil alih pemerintahan dan mulai melaksanakan agenda nasionalisnya. Yang mana di saat bersamaan, kondisi orang-orang Rohingya itu juga belum jelas gimana nasibnya. Apakah akan dilindungi oleh pemerintah Myanmar atau enggak kan gitu. Akhirnya teman-teman, orang-orang Rohingya ini terpaksa. Mereka itu membuat pasukan nasionalismenya sendiri seperti Front Kemerdekaan Rohingya atau RIF dan Tentara Kemerdekaan Rohingya atau RIA. Gunanya teman-teman untuk melindungi komunitas mereka dari ancaman militer yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dan mengancam mereka. Dan benar saja teman-teman, pada tahun 1978, Jenderal Ne Win itu melakukan operasi yang disebut Nagamin untuk membersihkan Myanmar dari imigran gelap dalam tanda kutip, yakni warga Rohingya ya, yang tidak dianggap sebagai bagian dari warga Myanmar, beserta juga dengan kelompok-kelompok nasionalisme dan kelompok militer Rohingya lainnya gitu ya. Akhirnya teman-teman, operasi ini membuat ratusan ribu orang-orang Rohingya yang ada di Arakan itu kembali mengungsi ke kawasan Bangladesh. Namun teman-teman, ketika itu pemerintahan Bangladesh dan Myanmar itu membuat perjanjian, membuat kesepakatan yang akhirnya 1.800 orang Rohingya itu dapat kembali lagi ke kawasan Rakhine, ke kampungnya seperti itu ya. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982, Jenderal Ne Win itu merancang undang-undang yang mendaftarkan etnis-etnis mana saja yang dapat disebut sebagai warga negara Myanmar. Dan Rohingya itu tidak termasuk di sana. Yang mana artinya orang Rohingya sejak saat itu sudah tidak diakui dan dianggap bukan warga dan tanggungan pemerintahan Myanmar. Nah, dengan tidak didaftarkannya etnis Rohingya sebagai kewarganegaraan, itu berarti keamanan mereka itu terancam karena mereka tidak dilindungi oleh pemerintah dan mereka tidak memiliki payung hukum kan gitu. Jadi bisa-bisa saja mereka itu dibunuh, diperkosa, dan dijarah, namun pelakunya itu tidak bisa digugat secara hukum. Nah, dalam kondisi genting yang seperti ini, ya, pada tahun 1882, maka lahirlah pasukan Rohingya Solidarity Organization atau RSO gitu ya, sebagai bentuk kekecewaan sekaligus sebagai front pertahanan Rohingya untuk melindungi warga mereka. Nah, akan tetapi teman-teman, pemerintahan Myanmar itu melihatnya berbeda. Mereka menganggap bahwa RSO ini itu sebagai kelompok militan separatis yang akan mengancam kedaulatan Myanmar. Nah, akhirnya pada tahun 1991, pasukan Myanmar melancarkan lagi operasi yang bernama Pitaya untuk menumpaskan mereka yang secara bersamaan
juga berefek pada warga sipil. Nah, jadinya orang-orang Rohingya ini terluntang-lantung, teman-teman. Sebagai warga negara Myanmar tidak diakui, ke Bangladesh juga nggak diakui. Ketika mereka mau membela hak-hak mereka, mereka dianggap separatis. Mau melawan pun dianggap teroris ya. Jadi serba salah gitu. Ya bisa dibilang konflik Rohingya dengan Myanmar ini adalah konflik etnis. Sama seperti kasus Uighur di Cina, ya walaupun tidak sepenuhnya mirip gitu ya. They claim that all of the Muslims are terrorists, but till now, there is not a single proof of it. 96% of the population is scarce for the 4% Muslim. We Muslims live here for generations, for decades, for centuries. Now, all the ethnic minorities are suffering. Some monks came into this compound and destroyed inside the mosque. The Muslim community decided to make gates to the other monks not to come into our area in order to be safety for our child's babies. Nah, konflik etnis inilah kemudian menyerempet ke konflik agama. Dan itu terjadi pada tahun 2012. Nah, kali ini teman-teman konfliknya itu antara umat Islam Rohingya dan umat Buddha Rakhine. Umat Buddha Myanmar secara umumnya gitu ya. Penyebabnya sendiri teman-teman tidak pasti. Karena ada yang bilang penyebabnya itu karena umat Buddha Rakhine itu khawatir jika populasi umat Islam Rohingya itu meningkat di sana. Nah, ada yang bilang pula pemicunya itu karena ada kasus kriminal yang berawal dari pemerkosaan, kemudian pembunuhan, dan lalu kasusnya membesar seperti itu. Nah, ada juga yang beranggapan karena faktor persaingan ekonomi, di mana orang Buddha Arakan Rakhine itu khawatir jika sumber ekonominya itu banyak diambil dan diolah oleh orang Rohingya yang ada di sana. Mengingat kawasan Rakhine ini adalah kawasan termiskin di Myanmar. Nah, tokoh Buddha yang memprovokasi umat Buddha ketika itu adalah Biksu Ashin Wiratu dengan membuat sebuah gerakan yang bernama Gerakan 969 yang secara paralel itu juga dianggap sebagai gerakan Islamofobia, gerakan anti-Islam atau anti-Rohingya gitu ya. The sticker is being used as a way to identify places as exclusively Buddhist, thereby isolating Muslims. Ominously, many taxis, shops, and even public buses now display this symbol. Namun teman-teman bagi yang pro-nasionalisme Myanmar dan simpatisan gerakan Buddhisme ekstrem ini, mereka itu berdalih dan mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan pertahanan orang-orang Buddha dari pengaruh umat dan agama Islam secara umum dan orang Rohingya secara khusus di sana gitu ya. Nah, pada bulannya teman-teman, Wiratu itu mengajak umat Buddha untuk memboikot produk-produk dari umat Islam sejak tahun 2001. Dan puncaknya teman-teman, meledaknya itu di tahun 2012 ketika mereka sudah benar-benar memprovokasi dengan kekerasan, dengan main fisik seperti itu. Majalah Times tahun 2013 itu secara eksplisit menyebut Wiratu itu sebagai teroris. Namun Wiratu berdalih bahwa gerakan mereka itu dibuat untuk melindungi umat Buddha. Di mana secara bersamaan mereka menanamkan propaganda bahwa orang Rohingya ini dicap oleh mereka memiliki perangai buruk dan ingin mendirikan negara Islam sebagai alibinya seperti itu. Muslim nangan turang mau dulu ya cilan taa cela tuan tanangan cilan terus saja terus wow tanangan lo dan neo cincaukan ya pasar dekuda yang mau. Nah, dari konflik yang sifatnya terbatas kemudian akhirnya menyebar luas dan melibatkan militer. Dampaknya akhirnya sekitar 2.528 rumah dibakar, kemudian 90.000 orang Rohingya mengungsi, dan lebih dari 1.000 orang meninggal. Dan pada tahun 2013 pula, kerusuhannya itu menyebar dan menjadi konflik anti-Muslim dan menyerang umat Islam di kawasan lainnya. Dari konflik inilah akhirnya memicu gelombang pengungsi Rohingya besar-besaran, yang mana akhirnya mereka itu ketika itu ada yang terdampar ke Aceh ya. Nah, dengan kondisi demikian, maka tentu muncul kelompok-kelompok pertahanan secara militer ya, seperti kelompok Arakan Rohingya Salvation Army pada tahun 2013 ya. Singkat cerita teman-teman, 3 tahun kemudian pasukan ARSA ini melakukan perlawanan dengan militer Myanmar. Dan junta Myanmar kemudian meresponnya, yang menyebabkan terjadinya genosida besar-besaran di tahun 2017.
Nah, beberapa militer Myanmar yang membelot itu juga mengakui bahwa mereka itu diperintahkan untuk menembaki semua yang mereka lihat dan yang bergerak di sana. Enggak peduli apakah dia itu orang tua, anak-anak, maupun wanita. Sudah membumikan mereka. Jenderal amai biar ya. Memang lah kumpul. Tanjang lah kumpul semua jenderal. Bisin semua tamu dah jual jauh lah. Oh, kalau ya itu, ujian ni kan, kalau ya itu, sesi lorong mah, kalau uji itu dah aku, kita ini bisa sih kan, Jenderal Lai Xin, nyata yang Lai Xin bi memang kumpul. Tanjang lah biar semua jenderal Lai Xin lah. Angan ni siapa tahu orang nama jenderal lubang tunggu terniar. Who filmed this? Yan han ni badul ya sugur bori na sugur pura di nan duli mai hoinde sormada agi soro thair te irare durmade minute braj guride tarpore inti no mordun dorjon gor galai rek gurire gor pura di billi. Kondisi yang seperti itulah yang membuat lebih dari 1 juta warga Rohingya harus mengungsi ke negara lain. Salah satu wilayah pengungsi Rohingya terbesar itu adalah kamp pengungsi Kutu Palong yang ada di Cox's Bazar, Bangladesh. Nah, karena kondisi ketika itu sangat mencekam dan mencemaskan, maka tentu wajar ketika itu banyak dari kita yang berempati. Karena memang mereka ini korban dan lari dari perang gitu ya. Dan warga Aceh ketika itu menyambut mereka atas dasar nilai kemanusiaan ya. Para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh gitu. Bahkan teman-teman ketika itu kita sampai buatkan aksi bela Rohingya di Jakarta ketika negara-negara lain menolak pengungsi Rohingya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai luhur dan kemanusiaan bangsa kita. Nah, itu ketika itu ya. Namun seiring berjalan waktu, semakin banyak pengungsi yang datang ke Aceh dan juga ke Indonesia seperti itu, dan ini membuat kita menjadi curiga. Terlebih banyak kasus-kasus yang terjadi di kawasan pengungsian yang akhirnya membuat kita risih dan antipati kan gitu. Nah, soal kenapa pada awalnya kita terima pengungsi Rohingya dan kemudian kita tolak, ini akan kita bahas dan kita ulas di episode berikutnya secara detail gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita juga dilema. Di satu sisi, atas dasar kemanusiaan kita kasihan dengan mereka, namun di sisi lain dengan kehadiran mereka kita juga jadi kasihan dengan penduduk lokal gitu ya. Nah, berdasarkan sejarah dan kondisi mereka, PBB kemudian mendefinisikan orang-orang Rohingya sebagai etnis minoritas yang paling dipersekusi dan digambarkan sebagai di antara orang-orang yang paling tidak diinginkan di dunia gitu ya. Ya sekilas seperti Palestina gitu ya, penduduk lokal yang diusir karena ras mereka tidak diakui. Namun secara bersamaan, pengungsi Rohingya itu juga dianggap seperti Israel. Datang ke negara lain lalu minta jatah tanah ya, seperti yang terjadi di Malaysia seperti itu. Namun kalau ditanya apakah ini perang agama atau etnis atau konflik etnis seperti itu, saya beranggapan jika ini adalah mulanya perang etnis yang berujung pada agama. Karena pada akhirnya alasan agamalah yang digunakan oleh nasionalisme Buddha Myanmar dan pemerintahannya untuk menghabiskan Muslim Rohingya yang ada di sana. Tapi agama itu jadi alasan pelengkapnya gitu. Karena ada juga Muslim di kawasan lain seperti di kawasan Yangon yang dapat hidup damai di sana gitu ya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya di episode berikutnya gitu ya. Serta kalau channel ini dukung secara material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fadila mohon diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.